Dalam keadaan hamil aku melacur. Marah dan frustasi membuatku waktu itu tak memikirkan kondisi bayi yang tengah kukandung. Aku mulai merangkai kembali hidupku bersama Anggi tanpa Mas Mul tentunya. Setahun setelah ia meninggalkan kami, aku mendengar berita Mas Mul menikah lagi. Aku terpukul kedua kalinya. Harga diriku terinjak-injak. Dia itu sudah selingkuh, padahal dia itu ustad kan. Ya enggak namanya cewek punya perasaan cemburu, ya otomatis ya sakit hati aku gitu. Karena sakit hati aku lantas pacaran dengan lelaki lain yang juga berasal dari Situbondo. Kami lantas menikah di bawah tangan. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Akhirnya aku tahu Fajar beristri 2. Aku dibohongi lagi-lagi. Duh. Sekali lagi saat itu aku juga dalam keadaan hamil. Lebih sakit lagi karena ia tetap meninggalkanku dengan alasan ia telah memiliki anak dari pernikahan terdahulu. Begitu aku hamil, aku ditinggal begitu aja. Jadi aku kebingungan. Mau kemana? Aku melangkah sedangkan aku dalam keadaan hamil. Kebutuhan hidup yang semakin besar memaksaku bekerja. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bondowoso. Di tempat itu aku hampir diperkosa majikanku. Aku kabur melarikan diri. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat majikan baru. Aku tak peduli seberapa berat pun beban pekerjaannya. Aku akan hadapi. Akan kutanggung. Tapi di tempat ini aku dilarang beribadah. Mana mungkin aku lakukan itu? Kalau mau kerja di sini, gak usah sholat katanya. Trauma bekerja sebagai pembantu rumah tangga, aku lalu pergi ke Surabaya. Aku berharap di kota besar ini aku bisa mendapatkan pekerjaan. Niatku keluar dari rumah kerja yang halal. Jauh-jauh ke Surabaya demi cari makan anakku. Gak niat aku kerja sebagai seksual, enggak. Malang, sampainya aku di Terminal Purbaya, Surabaya, aku dihampiri seorang perempuan paruh baya. Aku ditanya mau kemana, terus aku ngomong, aku mau cari kerjaan mbak. Kerjaan apa yang kamu suka? Ya sembarang yang penting halal gitu. Oh kebetulan mbak katanya ibu itu. Kebetulan mbak aku punya teman cari pembantu. Aku menurut saja. Selanjutnya apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Disuruh buka kerudungnya. Loh kok nyuruh buka jilbabku kataku pikiranku gitu. Aku disuruh duduk di depan, terus dia itu ngijak aku. Mau kemana pak? Pikiranku. Katanya germoku, masuk aja kemana? Pikiranku. Aku kan sih belum ngerti sama sekali, tidak ngerti kalau dia di situ itu tempat nakal-nakal. Demikianlah perempuan bernama Wiwi yang ternyata mucikari itu telah menipuku. Tangisku tak henti-hentinya sepanjang malam. Aku tak tahu harus mengadu pada siapa. Minta ampun, nangis aku, ya Allah aku. Jadi aku ada di sini, ya Allah sampai aku bertaubat sampai aku teriak tanganku diikat. Seakan-akan aku memang di sini gitu, diperkosa. Mulai itulah aku jadi arek-arek nakal. Aku sempat syok berhari-hari, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Menyesal kenapa aku kok sampai ada di tempat ini, pikiranku gitu. Nangis menyesal, nggak mau keluar pokoknya, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau. Cuman aku hanya bertaubat, hanya bertawakal. Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Dalam keadaan hamil aku melacur. Marah dan frustasi membuatku waktu itu tak memikirkan kondisi bayi yang tengah kukandung. Aku mabuk dan merokok sepanjang malam sambil menemani tamu. Akibatnya bayiku mati dalam rahim. Tak lama setelah kejadian itu, musibah berikutnya menyusul. Ibuku meninggal dunia. Nyawa seandainya bisa dibeli lagi, tak beli sama aku. Aku tak tahu bagaimana bisa perempuan itu menipuku mentah-mentah seperti itu. Sebagai perempuan, tidakkah ia rasakan betapa jijiknya saat tangan-tangan lelaki hidung belang itu menggerayangi tubuh-tubuh kamu? Enggak bersalah tuh yang menolong mas. Saya di sana di Batu Ular itu kan ada juga tempat.
katanya ndak tutup. Lantas anak itu kok mengikuti aku, terus ada apa? Kamu kok ikut saya? Kamu mau ikut sungguh? Iya Mbak Wiwi, iya dan nggak apa-apa. Aku hidup bermuka dua, di Surabaya sebagai pelacur, sementara kalau aku pulang ke Bondowoso aku tetap dikenal sebagai guru ngaji. Tentu saja aku masih mengenakan jilbabku saat pulang kampung agar keluarga tak curiga. Jika bertemu dengan mantan murid ngajiku, mereka masih selalu menciumi tanganku seolah-olah meminta berkah pada sang guru. Duh, aku benar-benar telah mengkhianati mereka. Oh iya, kalau aku pulang ke rumah mesti panggil ustazah. Ahlan wa sahlan ya ustazah. Ya, alhamdulillah jawabanku gitu. Ya baik-baik aja. Soalnya aku kalau pulang masih pakai jilbab. Enggak begitu langsung lepas, enggak pakai jilbab. Mesti pakai jilbab kalau pulang. Sesungguh-sungguhnya aku sudah lelah berkelana dalam dunia gelapku. Aku sudah muak dengan keringat demi keringat lelaki yang menempel di tubuhku. Aku sudah jijik. Sungguh, aku ingin mendapatkan pekerjaan lain. Yang penting halal. Lantas akan kubawa putriku yang cantik Anggi untuk hidup bersama dalam rengkuhan kasih sayangku. Aku pokoknya bersumpah, Mbak. Mulai hari ini, detik ini, kalau ada orang yang mau ngawinin aku, orang itu betul-betul sayang kepadaku dan juga ke anakku dan juga keluargaku, nggak mau menyakitin hati saya, aku mau. Tuhan, aku ingin kembali ke jalan-Mu. Adakah yang sanggup menolongku?